Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davik dari Teknik Informatika kelas TINFC 2025-01 dengan NIM 2025-08-10081. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil revisian project pemrograman berorientasi objek, yaitu yang berjudul Sistem Manajemen Kosan Melati. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas dua hal utama. Pertama, bagaimana 4 pilar PBO diterapkan dalam kode program ini. Lalu kedua, hasil revisi yang telah dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan aplikasi. Baik, untuk gambaran umumnya, aplikasi ini adalah sistem manajemen kos berbasis Java dengan GUI menggunakan Java Swing. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna. Yang pertama adalah admin yang mempunyai akses penuh, yang bisa mengelola kamar, penghuni, pembayaran, dan melihat laporan. Lalu yang kedua adalah penghuni. Nah, penghuni bisa melihat info kamar, lalu riwayat pembayaran, dan tagihan miliknya. Dan data ini disimpan sementara menggunakan pola desain singleton pada kelas data store yang bertindak seperti database in memory selama aplikasi berjalan. Baik, langsung ke pembahasan pilar PBO yang saya gunakan. Yang pertama, pilar pertama adalah encapsulation. Nah, encapsulation yaitu teknik menyembunyikan data internal suatu objek dan hanya mengizinkan akses melalui metode yang sudah ditentukan. Contohnya pada kelas user.java. Di sini semua atributnya seperti ID, nama, username, password, dan role itu dideklarasikan sebagai private, yang artinya tidak ada kode luar yang bisa mengakses langsung. Lalu untuk membaca datanya kita harus melalui metode getter seperti get ID, get nama, get username, dan sebagainya. Dan untuk mengubahnya itu lewat setter seperti set nama dan set password. Begitu juga di kelas kamar. Nah, di kelas kamar atribut seperti harga dan juga status ini tidak bisa diubah sembarangan dari luar. Perubahan status hanya bisa dilakukan melalui metode set status sehingga logika bisnis tetap terjaga. Lalu pilar kedua adalah pewarisan. Nah, di mana sebuah kelas bisa mewarisi atribut dan metode dari kelas induknya, sehingga kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama. Dalam project ini kita punya kelas abstrak user sebagai induk, lalu kelas user menyimpan properti yang dimiliki semua pengguna seperti ID, nama, username, password, dan juga role. Di sini dua kelas mewarisi user yaitu admin dan penghuni. Admin dan juga penghuni. Nah, keduanya menggunakan kata kunci extends user. Nah, kelas admin tidak perlu mendefinisikan ulang ID atau nama yang sudah diwarisi otomatis. Sedangkan penghuni menambahkan atribut khusus yaitu nomor HP yang hanya dimiliki di penghuni, bukan admin. Lalu lanjut ke pilar PBO yang ketiga yaitu polymorphisme. Nah, polymorphisme. Polimorfisme kemampuan satu metode yang sama berperilaku berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Di kelas user kita punya metode abstrak. Nah, yang bernama getDescriptionRole. Metode ini tidak punya isi, ia hanya mewajibkan setiap subclass untuk mengimplementasikannya sendiri.
Lalu hasilnya ketika getDescription role dipanggil pada objek admin, ia mengembalikan administrator kos melati memiliki akses penuh ke seluruh fitur sistem. Tapi ketika dipanggil pada objek penghuni, hasilnya berbeda. Penghuni kos melati dapat melihat kamar, melakukan pembayaran, dan riwayat transaksi. Nah, metode yang sama, objek yang berbeda, hasil yang berbeda. Inilah polimorfisme, khususnya metode overriding. Efeknya terasa di dashboard saat login, sistem memanggil satu metode yang sama untuk menampilkan deskripsi peran pengguna tanpa perlu tahu siapa yang sedang login, admin atau penghuni. Lanjut ke pilar keempat adalah abstraksi. Nah, pada kelas abstraksi menyembunyikan detail implementasi yang rumit dan hanya menampilkan apa yang perlu diketahui pengguna kode tersebut. Contoh pertama ada di kelas user.java yang dideklarasikan sebagai abstrak. Artinya kita tidak bisa membuat objek user secara langsung. Neo user tidak diperbolehkan, kita hanya bisa membuat objek dari turunannya seperti admin atau penghuni. Nah, contoh keduanya ada di class data store dengan pola singleton. Semua panel GUI mulai dari manajemen kamar panel, lalu pembayaran panel sampai laporan panel. Cukup memanggil data store .get instance untuk mendapat akses data. Mereka tidak perlu tahu bagaimana dikelola di dalam, apakah memakai array list, bagaimana proses pencarian, atau bagaimana si data dimuat. Semua kerumitan itu tersembunyi di balik antarmuka yang sederhana. Inilah abstraksi. Fokus pada apa yang bisa dilakukan, bukan bagaimana cara melakukannya. Baik, setelah menjelaskan pilar, saya akan menjelaskan hasil revisian saya. Pada revisi pertama ada di halaman manajemen kamar di admin. Sebelumnya di halaman ini terdapat tombol tambah kamar dan juga hapus kamar. Nah, selain itu juga penomoran kamar ini masih dulu menggunakan format K01, K02 dan seterusnya dengan tipe kamar generik. Setelah revisi karena kapasitas kos sudah tetap yaitu 19 kamar, tombol tambah dan hapus kamar telah dihilangkan. Sekarang hanya tersisa tombol ubah status kamar. Yang paling utama sistem penomoran dan pembagian kamar yang sudah disesuaikan dengan kondisi aslinya. Nah, di mana bagian A ini terdapat 8 kamar seharga 450.000 per bulan dengan kamar mandi di luar. Lalu yang bagian B terdapat 6 kamar dengan harga 500.000 dan kamar mandi di dalam. Dan bagian C juga terdapat 5 kamar dengan seharga 500.000 per bulan dan kamar mandi juga di dalam. Lalu di revisi kedua yaitu pembayaran dan tagihan. Nah, di sini sebelumnya ID transaksinya menggunakan format UID acak, misalnya kayak TRX A3F7B ya gitu, yang panjang dan sulit diingat. Sistem juga tidak mencatat tanggal berapa tagihan yang dibuat serta keterangan pembayaran tidak terstandarisasi. Setelah direvisi, ID transaksi telah disederhanakan menjadi format yang rapih dan mudah dibaca seperti TRX 001, TRX 002 dan TRX 003.
dan seterusnya. Sekarang ditambahkan juga kolom tanggal tagihan untuk membedakan kapan tanggal tagihan dibuat dan kapan dilunasi. Selain itu, saat membuat tagihan atau mencatat pembayaran baru, admin bisa langsung memilih keterangan 1 bulan atau 1 tahun dan juga lainnya untuk keterangan lainnya seperti 6 bulan atau 5 bulan. Lalu di revisi yang ketiga ada di info kamar di penghuni. Nah, di sini ada bagian info kamar. Sebelumnya halaman ini hanya menampilkan satu kartu detail kamar milik penghuni yang sedang login. Penghuni tidak memiliki akses untuk melihat status ketersediaan kamar lainnya. Setelah direvisi, halaman info kamar diubah menjadi sebuah tabel lengkap yang menampilkan seluruh daftar 19 kamar ini. Mirip dengan tampilan di sisi admin, tujuannya agar penghuni bisa mandiri melihat mana kamar yang kosong atau tersedia untuk membedakan kamarnya tersendiri. Sistem menambahkan indikator bintang dan men-highlight baris kamar yang penghuni tersebut dengan warna hijau. Lalu di revisi keempat pada dashboard laporan dan admin. Di admin. Keempat adalah perbaikan logika pada dashboard dan halaman laporan admin. Sebelumnya kartu pendapatan bulan ini sering menunjukkan angka 0. Ini karena logikanya hanya menghitung transaksi yang dibayar persis di bulan berjalan saja, sehingga transaksi dari bulan-bulan sebelumnya seolah-olah tidak terhitung di dashboard awal. Setelah direvisi kartu di dashboard sekarang diubah menjadi total pendapatan. Sistem kini mengambil semua transaksi dengan status lunas dan dari kapanpun, sehingga nilainya menjadi jauh lebih akurat dan tidak akan menampilkan RP0 secara keliru saat berganti bulan. Lalu yang revisi kelima, penghapusan info tingkat hunian. Nah, revisi kelima juga berada di dashboard dan halaman laporan. Sebelumnya terdapat sebuah kartu informasi yang menampilkan angka tingkat hunian dalam bentuk persentase. Setelah revisi, kartu tingkat hunian tersebut telah dihapus. Penghapusan ini dilakukan karena informasi persentase tersebut dinilai redundan. Admin sudah bisa melihat dengan jelas rincian jumlah pada kartu total kamar, kamar terisi, dan juga kamar kosong. Demikian presentasi sistem manajemen kos melati ini. Kita sudah melihat bagaimana 4 pilar PBO, yaitu yang pertama enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan juga abstraksi diterapkan secara nyata dalam kode program Java. Dan kita juga udah melihat secara detail bagaimana sistem sebelum revisi dibandingkan dengan sistem setelah revisi yang membuat aplikasi ini menjadi lebih baik dan fungsional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.